بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan pada pembelajaran 1 dan 2. Di sekitar kita banyak terdapat tumbuhan. Tumbuhan di sekitar kita banyak jenisnya. Ada tumbuhan yang termasuk jenis buah-buahan, ada tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran, ada juga tumbuhan yang termasuk jenis tanaman hias. Semua tumbuhan ada manfaatnya. Nah, anak-anak, tumbuhan yang termasuk jenis buah-buahan itu misalnya apa, anak-anak? Ya, misalnya buah apel, durian, anggur, jeruk, duku, buah naga, dan sebagainya. Kemudian ada juga tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran. Contohnya wortel, bayam, kangkung, kentang, dan sebagainya. Dan ada juga tumbuhan yang termasuk jenis tanaman hias. Misalnya apa, anak-anak? Misalnya bunga mawar, bunga melati, dan lain sebagainya. Jadi semua tumbuhan ada manfaatnya. Selanjutnya pada pembelajaran 1, coba lihat bukunya di halaman 151. Kita akan mengamati ciri-ciri tumbuhan. Pernahkah kalian melihat tanaman terung? Apa kalian tahu ciri-ciri tanaman terung? Pasti kalian pernah makan terung. Terung mudah dijumpai di pasar. Harganya murah dan bergizi. Terung biasa dijadikan sayur. Bisa juga dijadikan campuran makanan lainnya. Nah, anak-anak, kalian tentu pernah atau sering melihat terung kan? Dan apakah kalian menyukai terung? Selanjutnya di halaman 152 kita akan membaca percakapan. Togar, Ana, coba kamu perhatikan tanaman terung itu. Apakah ciri-cirinya? Ana, tanamannya pendek, daunnya kecil, bentuk buah bulat. Jika muda, warna buah ungu muda. Apabila sudah masak, warna buahnya ungu. Togar, bagaimana cara merawat tanaman terung? Ana, tanaman disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. Togar, dari mana kamu tahu cara merawat tanaman terung? Ana, ayah saya mempunyai majalah Trubus. Majalah Trubus memuat tentang tanaman. Togar, terima kasih Ana, kamu sudah memberitahu saya cara merawat tanaman terung. Anak-anak, pada percakapan antara Togar dan Ana, apakah kalian menemukan kalimat tanya pada percakapan tersebut? Nah, anak-anak, kalimat tanya itu apa? Ya, jadi kalimat tanya itu adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu. Nah, sekarang coba kita lihat kembali teks percakapan antara Toga dan Ana. Nah, di sini ada kata apakah. Nah, apakah ini termasuk
contoh dari kata tanya. Kemudian yang kedua ada kata bagaimana cara merawat tanaman terung. Nah, bagaimana ini merupakan contoh kata tanya. Kemudian, dari mana kamu tahu cara merawat tanaman terung? Nah, dari mana ini juga merupakan kata tanya. Selanjutnya di halaman 153, ayo menambah wawasan. Jenis-jenis kata tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu. Kalimat tanya mengharapkan jawaban. Kalimat tanya didahului kata tanya. Kalimat tanya juga diakhiri tanda tanya. Nah, contoh kata tanya adalah apa, siapa, di mana, berapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya di halaman 155 kita akan mengerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, berapa berat terung dan wortel pada gambar berikut? Nah, anak-anak coba kita lihat ya, berapa berat wortel? Ya, jadi berat wortel yaitu 300 gram. Kemudian berat terung berapa anak-anak? Coba kita lihat jarumnya ya. Ya, berat terung adalah 400 gram. Kemudian nomor 2, kentang manakah yang lebih berat? Apakah kentang seberat 1 ons atau kentang seberat 200 gram? Ya, tentunya kentang yang lebih berat yaitu kentang yang beratnya 200 gram. Karena kentang seberat 1 ons itu sama dengan 100 gram. Jadi yang lebih berat yaitu kentang 200 gram. Kemudian nomor 3, bawang manakah yang lebih berat? Apakah bawang seberat 2 ons atau bawang 100 gram? Ya, tentunya bawang seberat 2 ons karena 2 ons ini sama dengan 200 gram. Selanjutnya kita akan membaca mengenai membuat karya kerajinan dari bahan alam. Nah, anak-anak, contoh bahan alam ini apa anak-anak untuk membuat kerajinan? Ya, misalnya daun pisang, kemudian kulit durian, kemudian batang singkong, daun kelapa, daun pandan, dan sebagainya. Bahan alam apa sajakah yang kamu dapatkan? Pilihlah bahan alam yang bagus untuk berkarya. Kulit jagung merupakan salah satu bahan alam yang dapat dibuat menjadi beberapa jenis karya. Kulit jagung ulet dan mudah dilipat. Ayo membuat kalung dari kulit jagung. Nah, sekarang ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Yang pertama ada 1 pak kulit jagung halus warna coklat tua, benang, tali halus atau senar 30-40 cm, 1 batang lidi berdiameter 3 mm, lem lilin dan lem putih, gunting. Yang kedua, cara membuat. Gunting kulit jagung sesuai pola, kemudian serut agar lemas. Kemudian, olesi kulit jagung dengan lem putih hingga rata kecuali bagian ujung. Ambil lidi, letakkan di ujung yang lebar. Gulung ke arah depan sambil ditekan. Usahakan ujung runcing jatuh tepat di tengah. Matikan gulungan dengan lem lilin. Tarik lidi, biarkan gulungan kulit jagung mengeras. Masukkan benang berjarum pada gulungan kulit jagung 1 per 1. 2 atau 3 gulungan kulit jagung selingi dengan pernik-pernik lain dari kayu atau tempurung. Kalau panjangnya sudah cukup, pasang pengait di ujung rangkaian. Nah, anak-anak, coba lihat ya gambar 4.9 ini, gambar kalung dari kulit jagung. Nah, kalian juga bisa membuat karya kreatif menggunakan bahan alam lainnya. Selanjutnya pada pembelajaran 2, coba lihat di halaman 162, kita akan memperagakan gerak menekuk lutut. Ayo peragakan berdiri dengan 1 kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Nah, coba lihat ya anak-anak, gambar 4.11 ini gambar berdiri dengan 1 kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan.
Ayo peragakan berdiri dengan satu kaki, dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Nah, coba lihat ya anak-anak, gambar 4.12 ini gambar berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke belakang. Ayo peragakan juga berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Nah, coba lihat ya anak-anak, gambar 4.13 berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke samping. Nah, anak-anak, jadi itu beberapa gerakan menekuk lutut. Selanjutnya di halaman 164 kita akan menulis percakapan. Ahmad dan Titus selesai berolahraga. Kini mereka beristirahat sambil bercakap-cakap di dekat pohon rindang. Lengkapilah percakapan berikut dengan kata tanya yang benar. Ahmad, Titus, kemarin kamu pergi ... Nah, anak-anak, kata tanya yang tepat untuk melengkapi teks tersebut apa anak-anak? Apakah kata tanya kemana, berapa, mengapa, kapan, atau di mana? Jadi yang tepat yaitu Titus, kemarin kamu pergi kemana? Jadi kemana itu untuk menanyakan tempat. Titus, aku ke pasar untuk membeli buah-buahan ... Kamu melihat aku? Nah, anak-anak, kata tanya yang tepat apa anak-anak? Iya, yang tepat yaitu apakah. Aku ke pasar untuk membeli buah-buahan. Apakah kamu melihat aku? Kemudian Ahmad menjawab, ya, aku melihat kamu. Kamu pergi dengan ... Nah, anak-anak, kata tanya yang tepat yaitu kamu pergi dengan siapa? Jadi menanyakan orang. Titus, aku pergi dengan kakakku. ... Kamu tidak ikut bersama kami. Nah, anak-anak, kata tanya yang tepat apa? Ya, mengapa? Mengapa kamu tidak ikut bersama kami? Kemudian Ahmad, aku diajak ibuku menyirami tanaman di kebun. Kemudian Titus, ... jenis tanaman buah yang kamu miliki di kebun rumahmu? Nah, anak-anak, kata tanya yang tepat yaitu berapa jenis tanaman buah yang kamu miliki di kebun rumahmu? Kemudian Ahmad menjawab, ada 5 jenis. Ada jambu, semangka, pepaya, mangga, dan pisang. Titus, wah, senangnya punya banyak tanaman buah. ... kamu akan mengajakku ke sana? Nah, anak-anak, kata tanya yang tepat yaitu kapan kamu akan mengajakku ke sana? Kemudian Ahmad menjawab, ayo, besok hari Minggu bermain ke kebun rumahku bersama teman-teman lain. Selanjutnya di halaman 165, ayo menambah wawasan. Mengenal kata tanya. Ada beberapa jenis kata tanya. Kata tanya apa untuk menanyakan benda. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah. Nah, anak-anak, jadi itu merupakan beberapa jenis kata tanya. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.